Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdurrahman Ansori, nomor pokok mahasiswa 21125604. Di sini kami akan menjelaskan materi dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Ahmad Abdurrahman Ansori, kemudian Marliana Ulfa, Nur Latifah, dan Nur Azizah Khairani, yang berjudul Pendidikan Islam, Dialektik Pendidikan Politik Penguasa pada Masa Khulafaur Rasyidin. Jadi saya di sini akan menjelaskan yang bagian tentang Abu Bakar. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini lahir pada tahun 573 Masehi. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq bernama Abdul Ka'bah. Ketika ia masuk Islam, Rasulullah SAW mengganti namanya dengan Abdullah. Kemudian nama ini lebih dikenal dalam berbagai periwayatan oleh ulama Ahlussunnah sebagai nama Abu Bakar As-Siddiq. Jadi nasab beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amr bin bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Jadi nasab beliau ini bertemu dengan Rasulullah pada Murrah bin Ka'ab. Abu Bakar adalah seorang pedagang sukses di zaman jahiliyah. Beliau masuk Islam setelah bermimpi di tanah Syam. Dalam tidurnya beliau bermimpi matahari dan bulan berada di atas pangkuannya. Kemudian beliau memegang keduanya dengan tangan dan mendekatkan keduanya pada dada. Abu Bakar adalah khalifah Islam pertama yang dilantik oleh seluruh komunitas muslim sepeninggal Nabi Muhammad, dan ia berjuang mengkonsolidasikan kekuatan Islam di Arabia. Ia adalah kalangan bangsawan Mekah yang kaya raya dan sebagai orang kedua yang memeluk Islam setelah Khadijah. Ia menemani Nabi dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Ia merupakan sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW yang kesetiaannya terhadap Nabi tidak pernah berkurang sedikit pun, dan keimanannya terhadap dakwah Nabi tidak pernah sedikit pun goyah. Karenanya dikenal As-Siddiq, yaitu yang memiliki arti penuh kepercayaan. Ketika Rasulullah SAW hendak wafat, beliau menunjuk Abu Bakar untuk menggantikannya menjadi imam sholat. Sebab sholat merupakan satu kegiatan agama yang terpenting. Umar bin Khattab berkata, Abu Bakar, bukankah Nabi sudah menyuruhmu supaya engkaulah yang memimpin muslimin sembahyang? Engkaulah penggantinya, atau bisa disebut khalifah, ya kan? Kami akan mengikrarkan orang yang disukai Rasulullah di antara kita semua ini. Ikrar ini disebut ikrar Saqifah. Ikrar Saqifah ini, kata-kata ini sangat menyentuh hati muslimin yang hadir. Pihak Muhajirin datang memberikan ikrar, kemudian pihak Ansor juga memberikan ikrarnya. Berikutnya adalah masa khalifahan. Jadi masa awal khalifahan Abu Bakar diguncang pemberontakan. Masa pemerintahan Abu Bakar sangat singkat, dari tahun 632 sampai dengan 634 Masehi, kurang lebih 2 tahun. Tetapi sangat penting. Dia terutama berperan melawan riddah atau kemurtadan, ketika beberapa suku mencoba melepaskan diri dari umat dan menegaskan lagi kemerdekaan mereka. Pemberontakan yang terjadi benar-benar murni politis dan ekonomis. Orang yang mengaku sebagai nabi dan orang yang enggan membayar pajak, Abu Bakar memusatkan perhatian untuk memerangi para pemberontak yang dapat mengacaukan keamanan dan mempengaruhi orang-orang Islam yang masih lemah imannya. Jadi dikirimlah pasukan ke Yamamah. Dalam penumpasan ini banyak umat Islam yang gugur, terdiri dari para sahabat Rasulullah dan hafiz 15 Al-Quran. Karena itu Umar bin Khattab menyarankan kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan ayat Al-Quran. Realisasinya diutusnya Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan semua tulisan Al-Quran. Kemudian lembaga pendidikan pada masa Abu Bakar ini masih seperti lembaga pendidikan pada masa Nabi, namun dari segi kuantitas maupun kualitas sudah banyak mengalami perkembangan.
Yang pertama itu ada Kutab. Jadi pada masa Abu Bakar, lembaga pendidikan Kutab mencapai tingkat kemajuan yang berarti. Kemajuan lembaga Kutab ini terjadi ketika masyarakat Muslim telah menaklukkan beberapa daerah dan menjalin kontak dengan bangsa-bangsa yang telah maju. Lembaga pendidikan ini menjadi sangat penting sehingga para ulama berpendapat bahwa mengajarkan Al-Quran merupakan fardu kifayah. Kemudian setelah Kutab ada yang kedua itu yaitu masjid. Masjid merupakan lembaga pendidikan lanjutan setelah anak-anak tamat belajar pada Kutab. Di masjid ini ada 2 tingkat pendidikan, yaitu tingkat menengah dan tingkat tinggi. Yang membedakan antara kedua tingkatan tersebut adalah tingkat menengah, gurunya belum mencapai status ulama besar, sedangkan pada tingkat tinggi, para pengajarnya adalah ulama yang memiliki pengetahuan yang mendalam dan integritas, kesolehan, dan kealiman yang diakui oleh masyarakat. Jadi di masjid ini ada tingkat-tingkatnya juga, yang membedakan itu guru-gurunya. Kemudian materi pendidikannya. Materi pendidikan yang diajarkan pada Kutab adalah yang pertama itu membaca dan menulis. Yang kedua membaca Al-Quran dan menghafalnya. Jadi selain membaca dan menulis adalah juga dihafal. Kemudian yang ketiga pokok-pokok agama Islam seperti keimanan, ibadah, akhlak, dan muamalat. Jadi kan di awal pada masa Abu Bakar ini masih awal-awal Islam ya kan. Jadi masa pembelajaran seperti keimanan itu juga harus ditanamkan agar iman mereka lebih kuat. Kemudian materi pendidikan pada tingkat menengah dan tinggi adalah yang pertama itu Al-Quran dan tafsirnya. Kemudian hadis dan syarahnya. Yang ketiga fikih atau tasyrih. Dari segi materi pendidikan, Islam terdiri dari pendidikan tauhid atau keimanan, akhlak, ibadah, dan kesehatan. Jadi yang pertama itu pendidikan keimanan. Pendidikan keimanan ini menanamkan bahwa satu-satunya yang wajib disembah adalah Allah. Kemudian pendidikan akhlak seperti adab masuk rumah orang, sopan santun bertetangga, bergaul dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Pendidikan ibadah seperti pelaksanaan sholat, puasa, dan haji. Kemudian lagi adalah kesehatan seperti tentang kebersihan, gerak-gerik dalam sholat merupakan didikan untuk memperkuat jasmani dan rohani. Salah satu jasa terbesar dalam pemerintahan Abu Bakar adalah pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang pada waktu itu masih berserakan dan belum dibukukan dalam bentuk atau dalam satu mushaf. Jadi pada waktu itu banyak penghafal Al-Quran yang gugur dan meninggal dalam peperangan Riddah sehingga dikhawatirkan penghafal Al-Quran semakin habis. Jadi dengan adanya penghafal Al-Quran yang gugur tadi, Abu Bakar khawatir Al-Quran itu akan hilang. Jadi Al-Quran itu dibukukan dalam satu mushaf supaya tetap bertahan ya kan. Oleh karena itu Umar mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran menjadi satu buku. Khalifah kemudian menugaskan Zaid bin Sabit untuk melaksanakan hal tersebut. Setelah Abu Bakar meninggal, kitab Al-Quran yang sudah dibukukan tersebut kemudian disimpan oleh salah satu istri Nabi, yaitu Hafsah binti Umar bin Khattab. Jadi Khalifah Abu Bakar ini meninggal pada hari Senin 23 Agustus tahun 624 Masehi setelah kurang lebih 15 hari berbaring di tempat tidur. Dia berusia 63 tahun dan kekhalifahan berlangsung selama 2 tahun 3 bulan 11 hari. Jadi itu saja penyampaian materi saya tentang masa kekhalifahan dan pendidikan pada masa Khalifah Abu Bakar. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.